Beredarnya pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Menpan RB Cahyo Kumolo terkait soal penghapusan honorer mengundang berbagai tanggapan. Di antaranya salah satu tanggapan yang dikemukakan oleh seorang pegawai honorer di Provinsi Banten, sebut saja Charles Chu bukan nama sebenarnya. Dia mengatakan bahwa dirinya semakin was-was dan gelisah dengan adanya isu soal penghapusan honorer di 2023 itu. Bagaimana tidak? Sebab pernyataan dan penjelasan pemerintah pusat sampai saat ini dirasa belum bisa melegakan hati para pegawai honorer yang sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun di instansi pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah. Walau Menteri Cahyo telah mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa bukan pemberhentian honorer secara massal, namun pemerintah daerah justru diminta untuk melakukan penataan honorer yang ada untuk kemudian diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Charles Chu, maka perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini artinya pernyataan terbaru ini masih sama dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dalam surat edaran itu juga dijelaskan bahwa Pemda diarahkan untuk mengalihkan ke CPNS dan P3K. Akan tetapi landasannya PP 48. Nah, disinilah tarik ulurnya kebijakan pemerintah, yang menurut Charles Chu mendorong namun tidak membuka jalan seluas-luasnya untuk para honorer. Dan apabila yang dimaksud dialihkan ke outsourcing itu hanyalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan, maka bagaimana dengan honorer-honorer yang tidak ada formasinya dalam PP 49 tahun 2018 itu? Terkait pernyataan bahwa strategi ini adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang disepakati bersama DPR RI, Charles Chu juga mengapresiasi strategi ini, namun DPR juga mestinya mengafirmasi atau mempermudah proses pengangkatan para tenaga honorer untuk menjadi CPNS atau P3K. Percuma saja pemerintah dan DPR mencarikan jalan agar upah honorer setara dengan UMR apabila proses pengangkatannya hanya diprioritaskan kepada tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh pertanian. Padahal jutaan juga honorer di Indonesia yang sudah bekerja belasan tahun mengabdi untuk pelayanan publik. Contoh kecilnya honorer di SUB yang setiap hari kerja untuk melayani publik di jalan maupun di kantor secara administrasi. Sebagaimana diamanatkan pada pasal 15.3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa sudah banyak honorer yang melaksanakan pelayanan publik. Lalu bagaimana ini nasib kedepannya, tegas Charles Chu. Charles Chu juga mempertanyakan, bagaimana mungkin tenaga honorer sebanyak itu hanya boleh mengisi 3 formasi seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan, jika pilihan terakhirnya outsourcing. Menanggapi pernyataan Menteri Cahyo, bahwa honorer tidak langsung diberhentikan di 2023, karena tenaga non-ASN masih tetap dibutuhkan. Charles Chu juga menanggapi bahwa percuma saja dibutuhkan jika untuk pengangkatannya pun masih harus ikut seleksi. Padahal menurut Charles Chu, pemerintah pusat maupun daerah harusnya melihat dan menghargai masa pengabdian dan usia para honorer secara komprehensif, agar kesejahteraan dan butir kelima dalam Pancasila bisa didapatkan para pengabdi ini. Juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, bahwa negara berkewajiban mensejahterakan serta memakmurkan rakyatnya. Demikian pungkas Charles Chu. Terima kasih.